Om Swastiastu. Sekarang kita akan membahas materi kelas 12 pada bab 1 dengan judul Weda sebagai sumber hukum Hindu. Sebagaimana kita tahu, Weda adalah kitab suci agama Hindu. Seluruh Weda merupakan sumber utama daripada Dharma. Kemudian barilah semerti di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati Weda. Sekarang kita masuk ke perkembangan hukum Hindu. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara. Hukum Hindu juga berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ada kode etik yang harus dihayati dan diamalkan sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. Kemudian, dengan adanya upaya penulisan atas hukum Hindu, tampak jelas kepada kita bahwa referensi hukum Hindu telah lama dimulai juga dengan berbagai perdebatan dan kritik yang melahirkan beberapa aliran hukum Hindu, di antaranya satu aliran Yajnavalkya oleh Yajnavalkya, yang kedua aliran Mitaksara oleh Vijnaneswara, yang ketiga aliran Dayabhaga oleh Jimutawahana. Dari ketiga aliran tersebut, akhirnya keberadaan hukum Hindu dapat berkembang dengan pesat, khususnya di wilayah India dan sekitarnya. Dua aliran yang terakhir yang mendapat perhatian khusus dan dengan penyebarannya yang sangat luas yaitu aliran Yajnavalkya dan aliran Vijnaneswara. Kemudian, pengaruh hukum Hindu sampai di Indonesia nampak jelas pada zaman Majapahit. Tetapi sudah dilakukan penyesuaian atau reformasi hukum Hindu, yaitu dipakai sebagai sumber yang berisikan ajaran-ajaran pokok Hindu yang khususnya memuat dasar-dasar hukum Hindu, yang kemudian dikembangkan menjadi sumber ajaran Dharma bagi masyarakat Hindu di masa penyebaran agama Hindu ke seluruh pelosok negeri. Bersamaan dengan penyebaran Hindu ke seluruh pelosok negeri ini diturunkan dalam bentuk terjemahan-terjemahan ke dalam bahasa Jawa kuno yang isinya yang memuat undang-undang yang mengatur praja wilayah Nusantara. Adapun aliran yang mempengaruhi hukum Hindu di Indonesia yang paling dominan adalah Mitaksara dan Dayabhaga. Hukum-hukum tata negara dan tata praja serta hukum pidana yang berlaku adalah sebagian besar merupakan hukum yang bersumber pada ajaran Manawa Dharma Sastra. Hal ini kemudian dikenal sebagai kebiasaan-kebiasaan atau hukum adat seperti yang berkembang di Indonesia dan khususnya dapat dilihat pada hukum adat di Bali. Istilah-istilah wilayah hukum dalam rangka tata laksana administrasi hukum dapat dilihat pada Desa Praja. Desa Praja adalah administrasi terkecil dan bersifat otonom. Dan inilah yang diterapkan pada zaman Majapahit. Terbukti dengan adanya sesanti, sesana, dengan prasasti-prasasti yang dapat ditemukan di berbagai daerah di seluruh Nusantara. Lebih luas lagi, wilayah yang mengaturnya dinamakan grama. Dan daerah khusus ibu kota sebagai daerah istimewa tempat administrasi tata pemerintahan dikenal dengan nama pura. Penggabungan atas pengaturan semua wilayah ini dinamakan dengan istilah negara dan rastra. Maka dari itu, hampir seluruh tatanan kenegaraan yang dipergunakan sekarang ini
bersumber pada hukum Hindu. Kemudian, unsur-unsur yang terpenting dalam peraturan-peraturan hukum memuat dua hal, yaitu unsur-unsur yang bersifat mengatur atau normatif. Yang kedua, unsur-unsur yang bersifat memaksa atau represif. Dalam hal ini, umat Hindu yang merupakan warga negara Indonesia, mereka harus tunduk pada kedua kekuasaan hukum. Pada dua kekuasaan hukum, yaitu satu, hukum yang bersumber pada UUD, UUP, undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya. Yang kedua, hukum yang bersumber pada kitab suci sesuai dengan agamanya. Kebutuhan dengan pengetahuan tentang hukum Hindu dirasakan sangat penting oleh umat Hindu untuk dipelajari dan dipahami dalam rangka melaksanakan dharma agama dan sebagai wujud bakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa sebagai sumber segalanya yang ada. Mengingat itu, umat Hindu juga sebagai warga negara yang terikat oleh hukum nasional. Mengapa hukum Hindu penting untuk dipelajari? Karena satu, hukum Hindu merupakan bagian dari hukum positif. Kemudian dua, untuk memahami bahwa berlakunya hukum Hindu di Indonesia dibatasi oleh falsafah negara, Pancasila, dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum adat dan hukum agama Hindu atau hukum Hindu. Yang keempat, untuk dapat membedakan antara adat murni dengan adat yang bersumber pada ajaran-ajaran agama Hindu. Muncul dan tumbuhnya aliran-aliran hukum Hindu ini adalah merupakan fenomena sejarah perkembangan Hindu yang semakin meluas dan berkembang. Bersamaan dengan itu pula, maka muncullah kritikus-kritikus Hindu yang membahas tentang berbagai aspek hukum Hindu. Di Indonesia kita mewarisi berbagai macam rontal dan berbagai sebutan seperti Usana, Gajah Mada, Sarasa Muscaya, Kutara, Manawa. Agama, Adigama, Purwadigama, Kertapati, Kertasima. Di antara berbagai macam rontal-rontal itu, yang memuat tentang sasana adalah Raja Sasana, Siwa Sasana, Putra Sasana, Resi Sasana, dan yang lainnya. Semua itu adalah merupakan gubahan yang sebagian bersifat penyalinan dan sebagian lagi bersifat pengembangan. Nah, sekarang kita masuk ke sumber-sumber hukum Hindu. Menurut tradisi yang lazim, telah diterima oleh para maharsi tentang penyusunan atau pengelompokan materi yang lebih sistematis. Sebagai sumber hukum Hindu berasal dari Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda Sruti adalah kitab suci Hindu yang berasal dari wahyu ide Sang Hyang Widiwasa yang didengar langsung oleh para maharsi. Kemudian Weda Smrti adalah kitab suci Hindu yang ditulis oleh para maharsi berdasarkan ingatan yang bersumber dari wahyu ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian Weda Smrti sebagai sumber hukum Hindu dapat kita kelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Wedanga. Di dalam kelompok Wedanga ini ada Siksa, Wyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Yang kedua kelompok Upaweda, yaitu ada Itihasa, Purana, Artasastra, Ayurveda, dan Gandharwa Weda. Bagian terpenting dari kelompok Wedanga adalah Kalpa, yang padat dengan isi hukum Hindu, yaitu Dharma Sastra. Hukum Hindu ini membahas aspek kehidupan manusia yang disebut Dharma. Sedangkan sumber hukum Hindu yang lain yang menjadi sumber hukum Hindu adalah dapat dilihat dari kitab-kitab yang telah ditulis yang bersumber pada Weda, di antaranya 1. Kitab Sarasa Muscaya, 2. Kitab Suara Jambu, 3. Kitab Siwa Sasana,
4 kitab Purwadigama, 5 kitab Purwagama, 6 kitab Dewagama, 7 kitab Kutara Manawa, 8 kitab Adigama, 9 kitab Kertasima, 10 kitab Kertasima Suba, 11 kitab Paswara. Dari berbagai jenis kitab di atas memang tidak ada gambarannya yang jelas atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Juga dari semua kitab tersebut memuat berbagai peratun yang berbeda satu dengan lainnya karena masing-masing kitab tersebut bersumber pada inti pokok peraturan yang ditekankan. Kemudian bidang-bidang hukum Hindu sesuai dengan sumber hukum Hindu yang paling terkenal adalah Manawa Dharma Sastra yang mengambil sumber ajaran Dharma Sastra yang paling tua. Adapun pembagian terdiri dari bidang hukum keagamaan, yaitu yang mengatur tentang tata cara, hukum reta, ajaran-ajaran yang diturunkan bersifat larangan, tiap-tiap ajaran mengandung sifat relatif, dan pengertian warna, dharma berdasarkan pengertian golongan fungsional. Yang kedua, bidang hukum kemasyarakatan. Ketiga, bidang hukum tata kenegaraan. Kekuasaan yudikatif diletakkan pada tangan seorang raja atau kepala negara. Beliau bertugas sebagai pemutus, memutuskan semua perkara yang timbul pada masyarakat. Raja dibantu oleh Dewan Brahmana yang merupakan majelis hakim ahli, baik sebagai lembaga yang berdiri sendiri maupun sebagai pembantu pemerintah dalam memutuskan perkara dalam sidang pengadilan atau Dharma Sabha, pengadilan biasa atau Dharma Asta, pengadilan tinggi atau Pradiwaka, dan pengadilan istimewa. Bagi umat sedharma atau masyarakat yang beragama Hindu, sumber hukumnya adalah kitab suci. Ketentuan mengenai Weda sebagai sumber hukum Hindu dinyatakan dengan tegas dalam berbagai kitab suci Weda. Kemudian, kitab hukum Hindu yang pertama dikenal adalah Dharma Sutra. Ada 3 penulis yang terkenal terkait dengan keberadaan kitab Dharma Sutra, diantaranya adalah 1 Gautama, penulis kitab Dharma Sutra. Kemudian Apastamba adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan tentang pokok-pokok materi. Wiyawaharapada dengan beberapa masalah yang belum dibahas dalam kitab Gautama, seperti hukum perzinahan, hukum karena membunuh diri, hukum karena melanggar dharma, hukum yang timbul karena sengketa, buruh dan majikan, hukum yang timbul karena menyalahgunakan hak milik. Yang kemudian Budayana adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan tentang pokok-pokok seperti hukum mengenai bela diri dan sebagainya. Kemudian menurut kitab Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu, nah ini kitab Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu. Keberadaan titel hukum atau Wiyawaharapada dibedakan jenisnya menjadi 18, antara lain Rinanada tentang membayar hutang, Niksepa, hukum deposito dan perjanjian. Aswamiwikriya adalah penjualan barang tidak bertuan. Sambuya Samutana, perikatan antara firman. Datasyanapa karma. Kemudian Wetanadana, yaitu hukum mengenai tidak membayar upah. Samwidya karma adalah hukum mengenai tidak melakukan tugas yang diperjanjikan. Kriya wikrayanusaya artinya pelaksanaan jual beli. Suami palawi wada tentang perselisihan. Siwawiwada perselisihan mengenai perbatasan. Waparusya adalah mengenai penghinaan. Kalau kita dihina dalam hukum itu masuk ke waparusya. Kemudian danda parusya artinya penyerangan dan kekerasan. 13 Tea.
hukum mengenai pencurian. 14 Sahasa mengenai kekerasan. 15 Tripundharma, hukum mengenai kewajiban suami istri. 17 Wibaga, hukum pembagian waris. 18 Dyuta Samahya, hukum perjudian. Nah, kemudian di dalam pembelajaran hukum Hindu yang bersumber pada kitab tersebut di atas, maka banyak kita temukan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan titel hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Hindu mengalami proses perkembangan yang dimaksud antara lain hutang piutang, nomor 1. Yang kedua deposito, 3 penjualan barang tidak bertuan, 4 persekutuan, 5 dana atau pemberian. 5. Selanjutnya sloka kitab hukum Manawa Dharma Sastra menjelaskan bahwa seluruh Weda merupakan sumber utama daripada Dharma. Nah, berdasarkan sloka tersebut di atas, kita dapat mengenal sumber-sumber hukum Hindu menurut urut-urutannya adalah sebagaimana istilah berikut. Weda Sruti, Weda Smrti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Nah, lalu kita akan selanjutnya berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, peninjauan sumber hukum Hindu dapat dilakukan melalui berbagai macam kemungkinan, antara lain sumber hukum adalah arti sejarah. Kemudian, menurut catatan sejarah perkembangan hukum Hindu, periode berlakunya hukum tersebut pun dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain pada zaman Kertayuga berlaku hukum Hindu, Manawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu. Pada zaman Treta Yuga berlaku hukum Hindu yang ditulis oleh Gautama. Pada zaman Dwapara Yuga berlaku hukum Hindu yang ditulis oleh Samkhalihita. Pada zaman Kali Yuga berlaku hukum Hindu yang ditulis oleh Parasara. Keempat kitab Dharma Sastra di atas sangat penting kita ketahui dalam hubungannya dalam perjalanan sejarah hukum Hindu. Kemudian nomor 2, sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi. Yang ketiga, sumber hukum Hindu dalam arti formal. Nah, di samping sumber-sumber hukum yang disebutkan di atas, ada juga penunjukan sumber hukum dengan menambahkan kata jurisprudensi dan pendapat para ahli hukum. Dengan demikian, dapat kita lihat susunan sumber hukum dalam arti formal sebagai berikut. 1 undang-undang, 2 kebiasaan, 3 traktat, 4 jurisprudensi, 5 pendapat ahli hukum yang terkenal. Kemudian kita masuk ke keempat, sumber hukum Hindu dalam arti filsafat. Nah, untuk mencapai tingkat kebahagiaan, ilmu filsafat Hindu menegaskan sistem dan metode pelaksanaan sebagai berikut. 1. Harus berdasarkan pada Dharma. 2. Harus diusahakan melalui keilmuan. 3. Hukum didasarkan pada kepercayaan atau sadhana. 4. Harus didasarkan pada usaha yang secara terus-menerus dengan pengendalian pikiran, ucapan, dan perilaku. 5. Harus ditebus dengan usaha prayascita dan penyucian. Nah, filsafat Hindu mengajarkan sistem dan metode penyampaian buah pikiran. Yang kelima, sumber hukum menurut Weda. Dalam sloka 2, Kitab Manawa Dharma Sastra ditegaskan bahwa yang menjadi sumber hukum Hindu umat sedharma berturut-turut sesuai urutan sebagai berikut: Sruti, Smrti, Sila, Sadacara, dan Atmanastuti. Tapi menurut P.N. Sen dan G.C. Sangkar menyatakan bahwa sumber hukum Hindu berdasarkan ilmu dan tradisi adalah Sruti, Smrti, Sila, Sadacara, Atmanastuti, dan Nibanda. Nibanda adalah nama kelompok buku atau tulisan yang dibuat oleh para ahli zaman dulu yang bersifat pembahasan atau kritik terhadap materi hukum.
Kemudian ada beberapa penulis kitab Dharma Sastra antara lain Manu, Apastamba, Baudayana, Wasista, Sankalikita, Yajñawalkya, dan Parasara. Nah, secara tradisional Dharma Sastra telah dikelompokkan menjadi 4 kelompok menurut zamannya masing-masing, yaitu zaman Satya Yuga ditulis oleh Manu, zaman Treta Yuga ditulis oleh Yajñawalkya, zaman Dwapara Yuga ditulis oleh Li Samkhalikita, zaman Kali Yuga ditulis oleh Parasara. Tadi, sekarang kita masuk ke kitab-kitab suci yang menjelaskan sumber hukum Hindu. Tadi ini banyak sloka, jadi saya tidak membaca sloka-sloka ini. Jadi, itu hanya isinya. Dharma hukum hendaknya dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan pengabdian hidup ini guna mewujudkan hidup yang sejahtera dan bahagia. Kemudian hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan daerah setempat. Ini hukum Hindu. Hubungan yang demikian tidak terlalu sulit mencari, karena agama Hindu memperlihatkan gejala yang multikompleks sebagai pandangan hidup yang menyeluruh terpadu. Mengacu pada tujuan hidup manusia, menurut pandangan agama Hindu yaitu Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma, maka sebenarnya tradisi Hindu menawarkan suatu sistem normatif di mana agama adalah integral dengan semua aspek kehidupan umat manusia, baik politik, sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, keluarga, dan sebagainya. Dalam prakteknya, di tengah masyarakat memang tampak gejala yang bertautan antara hukum Hindu dan hukum adat. Hukum adat ya. Kitab-kitab hukum Hindu dalam bentuk kompilasi seperti Adigama, Agama, Kutaragama, Purwadigama, dan Kutara Manawa. Memang amat sering dijadikan sumber penyusunan hukum adat. Hukum adat. Kemudian menurut Sujono Soekarto mengemukakan bahwa hukum adat bersumber dari perkembangan perilaku yang berproses melalui cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat, baru kemudian menjadi hukum adat. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, semua jenis hukum adat tersebut pernah diterapkan dalam peradilan Kerta di Bali semasa zaman penjajahan Hindu Belanda di Indonesia. Dari keputusan-keputusan Radvan Kerta, kita mendapat kesimpulan bahwa bentuk hukum perdata, terutama hukum waris dan perkawinan, menempati skala pelanggaran terbesar dibandingkan bentuk hukum lainnya. Apabila skala pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat ditinjau secara makro, maka kita harus bertolak pada 3 hal pokok yang dipakai tumpuan memahami eksistensi hukum adat Bali secara lebih mendasar. Ketiga hal pokok itu adalah Trihita Karana, yaitu hubungan masyarakat dengan Tuhan, masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, dan hubungan antara masyarakat dengan lingkungannya. Itu konsep Trihita Karana. Berbagai pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat sebagaimana contoh yang dikedepankan menunjukkan skala pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat pada dimensi pawongan dan palemahan. Adanya pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa hukum adat tidak ada. Namun sejarah ini membuktikan untuk membedakan hukum adat dengan hukum Hindu belum banyak dilakukan. Demikianlah hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan daerah setempat telah menyatu, saling memelihara di antaranya. Keberadaan adat istiadat di Indonesia patut dipelihara guna mewujudkan cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, makmur, serta bahagia.
Nah, ini tadi ulasan tentang sumber hukum Hindu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan isi di bagian komen. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.